Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin, khususnya dalam masjid juga di luar masjid, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan petang sore hari ini pada maghrib ya, sambil kita nunggu sholat isya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab suci Al-Quran, satu-satunya bacaan yang dijamin tidak ada keraguan. Kalau kitab-kitab yang lain setebal apapun masih bisa dikoreksi, bahkan diragukan, walaupun itu kitab hadis sekalipun. Tapi kalau Quran ini la roiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita sudah mengkaji Al-Baqarah ini hampir selesai ya Pak. Kajian Al-Baqarah boleh selesai, tapi bukan berarti pendalamannya selesai ya. Jadi tetap terus digali, dikaji, karena yang disampaikan itu belum ada apa-apanya sama sekali ya. Karena Al-Quran ini ilmu Allah yang luasnya melebihi jagat raya ini ya. Ketinggiannya melebihi tingginya langit, dalamnya melampaui dalamnya lautan. Ini ilmu Allah. Dan kita sudah membahas ayat-ayat yang kemarin itu terkait dengan masalah jual beli, utang piutang ya, yang cash dan yang tidak cash ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan ayat ke 244 ya, 84 ya. Kemarin belum kita kaji sampai selesai, mudah-mudahan selesai ya Pak. Ya, selesai mengkajinya tadi ya. Bukan berarti selesai belajarannya atau pinternya, enggak juga ya. Baik, mari kita awali dengan baca Ummul Quran dengan harapan semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca segala hajat-hajat kita Allah terima. Dan semoga juga saudara-saudara kita yang tidak hadir karena ada uzur atau halangan, Allah terima uzurnya. Juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Al-Hadiniya wa kunatin sholli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-284 ya, kemarin sudah kita terjemahkan ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi, kepunyaan Allah ya. Lillah artinya aslinya li itu untuk, Allah itu Allah. Nah, ini maknanya li ta'lil, li milik, kepunyaan. Jadi artinya kepunyaan Allah, untuk Allah, milik Allah. Ma fis samawati, apa yang ada di langit. Jamak ya, samawat, jadi samai. Kalau samai langitnya satu, samawat berarti langitnya banyak, karena memang 7 lapis. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi ya. Apa-apa ini pengertiannya yang di atasnya ya, di permukaannya, lapisan pertama, kedua sampai lapisan ke-7 juga sama Pak. Jadi di ayat lain sebutkan bumi pun 7 lapis juga. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada dalam diri kamu, autufuhu, atau kamu menyembunyikannya, yuhasibkum ya, niscaya ya, pakai apa? Niscaya ya, karena sebagai apa? Jawab syarat dari in ya. Niscaya akan dihisab. Apa dihisab Pak? Diperhitungkan, akan diaudit, akan dimintai pertanggungjawaban. Bihi, dengannya, dengan yang kamu amalkan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi ya, yang dilahirkan maupun dalam hati, seperti itu. Allahu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allahnya selaku subjek dibelakangkan ya, karena memang lebih mengutamakan perbuatan kita ini ya. Fayakfiru, maka dia Allah akan mengampuni, limay yasha, bagi siapa yang dia kendaki. Jadi mannya di sini bukan man syarat ya, makanya yasha, yasha-nya itu enggak disukun, di domah. Bagi siapa yang dia kendaki, wa yu'adzibu, dan dia Allah akan benar-benar mengazab ya, menyiksa, may yasha, siapa yang dia kendaki. Kalaupun kita bacanya tekan di situ bukan karena sukun tapi karena waqaf, maka dinaber ya, dikejut. May yasha ya, ditekan dikit untuk ngasih tahu kalau di situ ada hamzah ya. Wallahu, dan Allah itu ala, atas, kulli, segala atau seluruh boleh, semua juga boleh, syai'in ya, atas segala, syai'in sesuatu, qadir, maha kuasa. Ini terjemahan ulangan ya Pak. Berikutnya ayat yang ke-285. Amana, telah beriman, ar-rasulu, rasul, nah maksud Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW ya, pakai alif lam, berarti rasulnya sudah tertentu ya, sudah tertentu, namanya al-ma'rifat, bukan rasul yang lain, itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bima unzila, dengan apa yang diturunkan, ya. Unzila bentuk pasif daripada anzala. Kalau anzala menurunkan, unzila diturunkan. Cirinya ketika pasif itu enggak ditampilkan subjeknya, pelakunya. Kalau aktif ada anzalallahu gitu ya. Kalau ini enggak ditampilkan. Dengan apa yang diturunkan ilai kepadanya, ya, tanpa ditampilkan subjeknya pun di sini memang Rasul sudah tahu pasti Allah yang menurunkan gitu ya. Karena memang turun pada Nabi sudah iman dengan Allah. Ilaik padanya, kepada Rasul, mirrabbihi, dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun beriman, ya, percaya dengan apa yang diturunkan kepada Rasul oleh Rabbnya. Jadi wal mu'minun tuh wawunya atofnya ke ar-rasulu situ ya Pak. Makanya al mu'minun sama-sama dibaca rofa ya. Kalau ar-rasul dengan domah, kalau ini dengan dengan wawu ya, wawu. Di wawu itu karena jamak ya, jamak mudzakkar salim. Ada nunnya itu pengganti tanwin ketika tunggal. Kalau tunggalnya mu'minun pakai tanwin tunggal. Kalau jamaknya mu'minuna gitu ya. Kullun, semuanya ya, baik itu Rasul maupun orang beriman, amana, beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Para malaikat ini bentuk jamak daripada malak. Malakun, bukan malik. Kalau malik raja, kalau malak malaikat. Jamaknya malaikah ya, jamak taksir. Pada para malaikatnya Allah. Wa kutubihi, kutub ya, kutub bukan kutub tempat utara selatan ini ya. Kutub itu jamak pada kitab. Kitabun, satu kitab. Kutubun, banyak kitab ya, namanya jamak taksir. Jadi kitab-kitabnya, baik Taurat, Injil, Zabur ya, nah, Quran, nah, semua iman. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan para rasulnya ya, rusulun ya, karena tadi atopnya pada bilah, maka rusuli gitu ya. Jadi rusulin ini jamak pada rasul panjang ya, rasulin. Kalau ada wawunya berarti tunggal. Tapi kalau rusulun ya, rusulin berarti jamak, para rasul. Jamak taksir juga namanya. Para rasulnya Allah. La nufarriqu, kami tidak akan membeda-bedakan, baina ahadin, di antara seorang pun, min rusuli, dari para rasulnya ya. Jadi rasul-rasul itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, tugasnya sama, yaitu untuk menyampaikan risalah tauhid ya, dan mengajarkan akhlak, budi pekerti yang baik sama. Wa qalu, kemudian mereka berkata ya, sami'na, kami dengar ya. Orang-orang beriman ya, merekanya itu wawunya itu mereka, maksudnya mereka orang beriman sebagai subjeknya ya. Mereka orang beriman berkata, sami'na, apa Pak? Kami telah mendengar. Wa ta'na, dan kami telah taat. Gufronaka, apa Pak? Ampunan apa? Darimu Allah ya, ampunanmu Allah ya Rabbana, wa Rabb kami, wa ilaika, dan kepadamulah al-masyir, tempat kembali. Lanjutnya ya Pak, ayat terakhir ya. La yukallifu, tidak akan dibebani oleh Allah nafsan, seseorang, illa, kecuali apa? Wus'aha, menurut apa? Kesanggupannya. Asal kata wasi'ah artinya luas ya, jadi kelapangannya, kesanggupannya. Jadi Allah tidak akan membebani pada seorang kecuali menurut kesanggupannya. Laha, padanya ya, maka sabat, dan haknya kepadanya nya ke nafsan tadi ya Pak, jiwa. Padanya jiwa tadi, seseorang tadi, apa yang dia kasabat,
apa yang dia usahakan, maksudnya akan dimintai pertanggungjawaban. Wa 'alaiha, dan atasnya ma iktasabat, apa yang benar-benar telah dia usahakan. Jadi akan mendapatkan apa yang diusahakan, atau juga akan mintai pertanggungjawaban apa yang kerjakan. Jadi apa yang diusahakan itulah yang akan didapat, tergantung usahanya. Usaha baik dapatnya kebaikan, buruk dapatnya keburukan. Rabbana, ya Rabb kami, la tu'akhidna, apa artinya? Sering dibaca nih ya, jangan apa? Jangan engkau siksa kami. Siksa ya, jadi arti aslinya akhadha, mengambil, cuma ini bentuk fi'il wujuh ya, kata kerja yang artinya beragam tergantung susunan kalimat ya. Kadangan artinya mengambil, menangkap, menawan, menyiksa ya, juga bisa ya, menawan juga bisa. Nah, menangkap juga bisa. Kalau di sini artinya apa? Menyiksa. La tu'akhidna, jangan kau siksa kami, inna sina, jika kami lupa. Jadi lupa itu merupakan kesalahan. Kalau emang salahnya lupa, karena lupa ya berbuat salah jadinya. Nah, itu kesalahan juga. Aw akhtana, atau kami salah ya, apalagi ya. Rabbana, ya Rabb kami, wala tahmil, dan jangan engkau bebani ya, asal kata apa? Hamala itu artinya membawa ya. Jangan engkau bebani alaina, atas kami, isron, beban ya, beban yang berat, kama, sebagaimana, kak seperti ma apa yang, seperti apa yang gitu ya, teman, enaknya sebagaimana gitu ya. Kaknya itu seperti ma apa, hamal tahu, telah engkau bebankan. Nah, itu bentuk aslinya ya, bentuk apa, bentuk madinya, hamal hamala. Kalau kali tahmilu itu apa, bentuk mudhore disukun karena lanahi, larangan ya, la tahmil, jangan engkau. Nah di sini muncul aslinya akar katanya hamala. Nah, kemudian ketempelan domir anta, hamalta, engkau telah bebankan hu, kepadanya, ala, atas, alladzina, orang-orang yang min qablina, dari sebelum kami ya. Rabbana, ya Rabb kami, wala tuhammilna, dan jangan benar-benar engkau bebani kami, mala, apa-apa yang tidak. Nah, ini lanya lanafi, meniadakan. Kalau tadi la tahmil, lanahi, la yang melarang ya. Ma, apa yang la taqata, apa yang tidak sanggup, lana, bagi kami, bihi, dengannya. Jadi lanya apa tadi, lanafi, beda dengan la tuhamil, lanya la nahi, la larangan. Kalau ini la nafi, la yang meniadakan. Ulang, wala tuhammilna, dan jangan kau bebani pada kami, mala, apa-apa yang tidak taqata lana, sanggup lana bagi kami, bihi, dengannya. Wa'fu, maka dan maafkanlah anna, dari kami. Waghfir lana, dan ampunilah lana, pada kami. Warhamna, apa Pak? Apa? Rahmatilah kami. Anta maulana, engkau adalah pelindung kami, penolong kami, pemimpin kami ya. Fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum orang-orang kafir, maksudnya untuk dapat memenangkan atau mengalahkan melawan orang kafir. Ini perintah kepada Allah. Kalau perintah kepada Allah kan perintah semua ya Pak. Ya Allah, jangan engkau bebani kami, ya Allah maafkan kami, ya Allah ampuni kami. Nah, perintah-perintah kepada Allah namanya apa? Doa ya, doa. Nah, ini terjemahannya kurang lebih seperti itu ya. Baik para sekalian, jadi ini ayat ketika turun lillahi ma fis samawati sampai ini Pak, lillahi samawati 284 tadi, itu para sahabat pada merasa keberatan ya, bahkan pada nangis karena nggak mungkin bisa melaksanakan ayat ini. Di mana beratnya Pak? Beratnya karena
apa yang dikerjakan ya secara lahir maupun oleh batin bakal diminta pertanggungjawaban. Ini yang berat, ya kan. Akhirnya mereka, para sahabat pada datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau kami disuruh sholat kami sanggup, suruh zakat kami bisa, bahkan disuruh perang pun jihad kami mampu dan mau. Tapi kalau disuruh menjaga hati ya biar nggak terlintas sesuatu yang buruk, ini kayaknya ya bukan berat, kayaknya nggak bisa kali ya. Kalau menjaga hati supaya tetap lempeng, lurus, nggak terbesit nggak terbesit niatan-niatan berbuat buruk. Nah, gimana kini Pak Ustadz Manaf ya? Nah, jadi supaya lurus terus ya, nggak ada terbesit sesuatu yang ngeres, sesuatu yang buruk. Nah, itu ini susah. Nah, kalau jaga tangan, jaga mata, jaga kaki masih bisa, tapi kalau jaga hati, nah ini kan sulit ya. Nah, apa kata Rasul? Emangnya kalian mau seperti orang ahli kitab? Dia mengatakan sami'na wa asoina gitu. Rasul setengahnya marah sebenarnya kan. Emangnya kalian mau seperti ahli kitab yang mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami maksiati. Ini kan ayat Allah. Udah sami'na wa ata'na saja. Nah, seperti itu. Sami'na wa ata'na saja. Nah, jadi walaupun berat tetap diamalkan, Pak. Berusaha lurus lempeng banget. Pokoknya jalannya ya pokoknya nggak Pak. Ibarat orang jalan nggak akan tengok-tengok kanan kiri, pokoknya lempeng lurus saja. Karena kalau nengok kanan kiri ada yang lihat, Pak. Lihat ada pohon jambu orang pengen metik. Nah, pengen metik itu yang dihisap, baru pengen doang kan, Pak. Itu. Tapi ada pohonnya kan sekarang Pak ke depan aja kan lihat Pak RT, Pak RW. Lihat tuh. Ada orang boncengan, ini dibonceng perempuan cantik. Petisnya mulus lagi. Udah. Nah, gimana tuh? Mata mungkin bisa langsung nunduk, tapi hatinya manjang, bukan ke petis doang. Mata bisa merem, nunduk gitu ya, tapi hatinya manjang. Kemana-mana, nah, itu kan. Nah ini, jaga hati ini. Hatinya katanya luarnya kayak begitu, gimana dalamnya? Mana kayak gitu kayak apa? Kayak gitu kayak apa? Petisnya kayak bunting padi. Apa kayak talas Bogor? Udah ya itu. Nah itu yang menjaga yang seperti itu. Nah, itu. Kalau perintahnya gudul basor, tundukin pandangan bisa mata mah nunduk, kata Allah kan gudul basor, tundukkan pandangan bisa. Tapi untuk mengerem, mengatur hati supaya terkendali, nah ini. Nah, tetap diamalkan ayat ini, Pak. Luar biasa, diamalkan, bahkan kemudian ayat ini benar-benar hafal, ngecepal dan diamalkan. Ya. Ya, hafal, ngecepal dan diamalkan. Berusaha. Nah, walaupun tadi yuhasibkum billah tadi yang menjadi apa? Keberatan. Ini saya bakal dihisap, diminta pertanggungjawaban. Nah, ketika sudah diamalkan, turun ayat berikutnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Nabi pun tetap mengamalkan. Ya, jadi Nabi juga mengamalkan ayat ini. Orang beriman juga mengamalkan ayat ini. Diamalkan. Kulun semuanya iman, semua. Amana billah wa malaikatih, ya semua iman. Wa kutubi iman juga pada kitab-kitabnya. Wa rusul iman pada kitabnya. Setelah iman, nah sudah iman, sudah diamalkan, baru nggak lama kemudian turun ayat yang terakhir ini. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Inilah yang membuat apa? Para sahabat hanya pada lega rasanya gitu. Oh, ternyata memang ya seperti itu. Yang penting kita taat dulu. Dengan ayat ini berarti kan sudah terkurangi bebannya kan, Pak? Memang nggak sanggup kita menjaga hati supaya tetap nggak ada pikiran ngeres apa segala macam gitu kan? Nggak sanggup. Ya kan tadi. Timbang lihat orang apa namanya punya pohon jambu buah kita pengen metik gitu kan? Sulit kan? Nah, begitu turun ayat ini, jadi para sahabat akhirnya pada senang ya, la yukallu nafsan illa wus'aha. Tetap ada laha makasabat oleh maktasabat. Baginya apa yang diusahakan dan atasnya apa yang diupayakan. Semua akan diminta pertanggungjawaban dan semua akan semua akan ada konsekuensinya dan ada hasilnya. Nah, tergantung apa iktasabatnya. Iktasabat apa yang maslahat atau
maksiat. Nah, semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah, yang terpenting di sini Pak, doanya ini. Nah, itu. Nah, dengan doa inilah maka akan apa? Maka akan terhapus segala apa yang terbesit dalam dada kita yang buruk tadi, terhapus. Ini yang penting Pak RW doanya. Makanya doa ini harus dipanjatkan betul-betul. Makanya selalu kalau saya mimpin doa saya baca ini bahkan yang pertama. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau siksa kami sekiranya kami apa? Kelupaan. Atau kesalahan. Nah, artinya lupa pun sesuatu yang bakal diminta pertanggungjawaban. Tapi dengan doa ini insya Allah akan Allah maafkan. Iya. Jadi jangan dipikir lupa itu nggak dosa loh Pak. Ya, bawa mobil, ada orang depan, lupa nginjek rem. Ya, mesti nginjek rem malah gas, kelupaan kan, nabrak orang, kan nggak sengaja tuh. Emang nggak diperintah pertanggungjawaban, dimintain kan? Loh iya. Hukum Allah ada, hukum positif juga ada. Ya, nabrak orang, artinya bunuh tidak sengaja. Nah, bunuh tidak sengaja, ada sanksinya, ada hadnya, ada pidananya di Quran. Al-Maidah 32 atau 3 berapa itu kan? Itu ada sanksinya. Jadi nggak main-main. Walaupun tadi kelupaan, ya, apapun ya. Nah, dan banyak yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan berangkat dari lupa ya, mungkin lupa ngaji, lupa bayar, lupa infak, lupa apa saja. Kalau itu kebaikan, itu suatu kesalahan, tetap ya kesalahan gitu ya. Makanya ketika kita sadar, ingat langsung dikerjakan, jangan dibiarkan itu. Lupa banget kemarin sibuk gara-gara apa? Misalnya Pak, urusan ajatan ya, kemudian sampai zuhur kelupaan nggak sholat. Ingatnya besoknya, ya sholat sudah. Ya, lo iya kan? Kan ingat kan? Nah, masalah diterimanya urusan Allah, tapi sudah kita tunaikan. Karena begitu lupa, kata Rasul, ketika lupa kan terangkat kalam, begitu ingat langsung terkena taklif ya, beban, ya udah dikerjakan seperti itu. Jadi lupa. Dan lupa berbuat baik itu adalah dari setan aslinya Pak, ada pengaruh setan ya kan, seperti lupanya siapa? Fatahnya Musa ya kan, atau dia ngajak pembantunya, yuk kita cari guru, kita nggak akan berhenti sebelum ketemu pertemuan dua laut. Bekal kan Pak, bekalnya ikan udah matang, jalan capek, kemudian duduk di atas sohro kan, batu besar. Nah, rupanya waktu duduk itu bekal yang dibawa sama fatahnya itu, ikan yang udah matang tuh loncat ya, loncat ke laut, lari berjingkrak gitu kan ya, hidup maksudnya, hidup berjingkrak, takjub dia ngeliatin, bengong aja ke arah laut. Nah, istirahat sudah dianggap cukup, lanjutkan perjalanan, nggak akan berhenti sebelum ketemu pertemuan dua laut. Capek, lelah, haus, lapar, kata Musa, mana perbekalan kita ini capek, lelah. Nah, kata muridnya, kata fatahnya, tadi itu waktu kita duduk di atas batu besar itu lompat. Ini kan kisah ini diabadikan di mana Pak? Al-Kahfi ya, di Al-Kahfi diabadikan di situ. Kok kamu diem aja? Itu yang kita cari ketika ada sesuatu yang ajaib itu. Nah, dibalikin lagi, meniti jalan telah ditempuh, bener ternyata di batu gede itu, begitu sampai situ sudah ada seorang hamba yang sedang duduk di situ. Duduk, berarti itulah yang dicari, guru yang dicari itu, guru. Langsung dia mendaftarkan diri untuk jadi muridnya, tapi dikasih syarat-syarat gitu kan, syarat-syarat itu, dan seterusnya kan. Saya nggak cerita itu nih, maksudnya tadi ketika lupa si Fatah bilang wa ma ansanihu ila syaiton, dan tidaklah melupakannya kecuali setan. Kan diwanti-wanti. Jadi lupa berbuat baik itu karena setan. Coba kalau nggak lupa, tadi Pak, nggak akan jalan kejauhan ya kan, kejauhan balik lagi, tambah lapar dan sebagainya. Nah, seperti juga temannya Nabi Yusuf di penjara. Ya, dua kan punya mimpi, yang satu mimpi apa Pak? Meres anggur, yang satu bawa kue
disambar burung gitu kan. Kata takwil sama Nabi Yusuf. Kalau salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah ahli mentawilkan mimpi. Nah, kamu yang meras anggur nanti bakal bebas dari penjara. Jangan lupa ya, kalau bebas penjara ketemu sama bos kamu, sama pimpinan kamu, ya nanti sampaikan bahwa teman saya punya teman di penjara namanya Yusuf, ahli tawil mimpi. Diwanti-wanti sudah. Nah, yang satu lagi, kamu nanti bakal dieksekusi, dihukum mati. Ya, bener dia. Pancung hukum mati yang akhirnya mayitnya yang gantung itu busuk dimakan burung-burung pemakan bangkai. Qadarullah tadi Pak, lupa itu si siapa? Teman yang tadi itu yang dibebaskan. Nah, dengan izin Allah itu raja mimpi tentang 7 ekor sapi yang kurus makan 7 betul ya, sapi yang gemuk. 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk, dan 7 tangkai gandum basah, 7 tangkai gandum kering. Nah, zaman itu Pak, ya zaman itu sampai ke sono ya, zaman Fir'aun dan sebagainya itu memang para pentawil mimpi, tukang sihir itu termasuk bagian daripada para pembantu raja, ya para penggawanya gitu ya. Panggil para tukang takwil mimpi. Ini saya mimpi seperti ini, bagaimana menurut kalian? Wah, itu mah cuman ihtilam, bunga tidur gitu ya, ihtilam. Jadi mentok Pak, mentok gitu kan. Jadi memang ini ya mungkin mimpi biasa gitu ya, mimpi biasa. Itu cuman itu. Tapi si raja masih penasaran. Nah, tahu kebingungan si raja. Nah, tadi temannya Yusuf tadi, wah saya ingat raja punya teman namanya Yusuf, ahli takwil mimpi. Ya udah bawa ke sini. Nah, ditakwilkan itu kan. Nah, takwilnya adalah nanti bakal ada panen 7 tahun ke depan. Setelah itu disusul dengan masa paceklik 7 tahun kemudian, seperti itu. Nah, terus gimana dengan itu? Nah, Nabi Yusuf ada yang ngasih solusi. Nah, karena Yusuf ngasih solusi, maka dia yang langsung dikasih tugas ya untuk mengemban amanah. Jadi kalau sekarang kabuloknya gitu ya Pak, kabuloknya. Nah, caranya panen 7 tahun itu jangan dirontokin itu biji gandum. Kalau kita biji padi dari tangkainya, biar dia gantung nempel di batangnya. Maksudnya apa Pak? Awet. Biar awet ya kan. Jadi jangan dirontokin, simpen. Kalau orang kampung nyimpannya di mana? Di lumbung, ya lumbung, simpen. Hah? Pangkai ya? Pangkeng ya? Pangkeng. Oh iya pawon. Tapi kalau ini kan di lumbung gitu ya, lumbung padi kalau gitu ya. Kalau lumbung. Jadi jangan dirontokin kata Nabi Yusuf. Jadi simpen. Jadi selama 7 tahun itu memang jadi ini Pak RW dikendalikan sama pemerintah. Iya kan? Dia bagaimana supaya nanti ketika krisis 7 tahun juga teratasi. Masih punya stok tadi kan. Nah, jadi gandum nggak busuk karena caranya seperti itu. Gandum tuh nggak busuk. Nah, sekarang kita Pak kemarin panen padi, panen cabai nggak laku, ya enggak. Karena memang nggak ada fasilitas di pemerintah untuk mengawetkan cabai bagaimana, ya kan? Tomat bagaimana? Akhirnya pada, iya, ada yang babat-babatin. Lah kalau tomat, itu kan. Padahal kan bisa untuk produksi saus segala macam kan. Kalau kan teknologinya kan berarti harusnya dari pemerintah. Termasuk tadi ya, padi itu kan. Di tempat saya kemarin siapa tuh yang orang Pekalongan baru pulang. Ya, Gabah sekilo masa 300.000 Pak? Sekilo sekintal. Kintal 300.000. Coba tuh. Iya kan sekintal 300.000. Berarti kan sekilonya cuma 3.000 perak ya? Gabah itu. Pekalongan tuh, Masya Allah. Saking nggak lakunya, ini adik-adik saya Pak cerita. Jadi nggak mau jual gabah, saya yang murah banget. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan biaya tanamnya. Oh iya kan, kalau 800.000, sejuta, sekintal wajar gitu. Tapi kok 300 benar-benar. Itu. Kenapa Pak RW coba? Bulognya udah penuh sama beras-beras dari impor dong kan. Oh, makanya siapa? Siapa? Oh, dia kan teriak-teriak. Mau taruh di mana nih? Udah penuh semua di gudang-gudang gitu kan. Nah, itu. Katanya Presiden ngomong nggak ada impor. Oh, nggak ada impor ya udah.
Nah itu. Nah ini mestinya. Jadi pemerintah itu yang membeli dari petani. Kalau bisa belinya dengan harga yang normal, yang wajar, bahkan mungkin lebih mahal beli gabah, nanti digiling jadi beras, dijual lebih murah. Petani seneng banget ya Pak. Itu namanya subsidi kepada petani. Beli gabah 800.000, digiling sama pemerintah, dijual beras 800.000 juga. Untung banget kan petani. Nah seperti itu, baru terkena itu. Kayak gitu Pak. Gitu. Nah tadi pada nyimpen sendiri, ya udah gitu ya. Nah, itu Yusuf ya alaihissalam. Nah, itu. Nah, begitu dikasih tahu, Yusuf dipanggil, baru udah tuh kata si teman Yusuf, sama bahasanya, waman ansyainul syaiton. Tidak melupakan kecuali setan. Lupa, udah diwanti-wanti. Nah, gara-gara lupa inilah, ya karena peristiwa itu kalau nggak salah 7 tahun ke depan, ya setelah dia dibebaskan. Jadi Yusuf jadi lebih lama di penjaranya, seperti itu ya. Jadi lupa berbuat baik itu ada pengaruh setan Pak. Lupa infak, lupa sholat. Kalau sholat suka lupa nggak Pak? Rokaat. Kalau saya bukan pernah, sering juga gitu ya, sering. Nah itu emang dari setan. Makanya kalau masih terganggu, kata Nabi suruh ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Masih juga ngelayang-layang, nggak genah gitu ya Pak. Kata Nabi suruh udah ke kiri Pak, 3 kali, nggak ludah beneran kayak gitu. Itu ngusir setan, gitu aja. Itu betul. Bahkan para imam madhab itu, ta'awudz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Fatihah. Kalau rokat pertama memang bagus sudah, rokat kedua juga masih kemana-mana, ta'awudznya suruh ulang lagi nggak apa-apa. Di Al-Fatihahnya sebelum Bismillah maksudnya, ta'awudz lagi. Masih terganggu, nanti di rakaat ketiga ta'awudznya baca lagi nggak apa-apa. Sebelum Al-Fatihah Pak, sebelum Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca lagi. Ta'awudz sebelum Al-Fatihah bukan di suratan, bukan ya, bukan di suratan. Baca lagi. Jadi 4 rakaat bisa 4 kali ta'awudz. Kalau memang kita masih merasa terganggu, masih ngelayang, suka ngelayang nih sholatnya, mana-mana gitu. Oh itu. Nah itu makanya kata Nabi, itu sedang dicuri setan. Sedang dicuri setan itu namanya. Sedang dicuri setan. Sedang dicuri gitu ya. Jadi kalau kita sholat pikirannya ngelayang kemana-mana, ngayap kemana-mana, sedang dicuri setan. Itu. Maka segera kita ingat lagi, konsentrasi lagi ya, apa yang kita baca, dimaknai ya yang kita baca itu. Ini salah satu strateginya ya, kita tahu apa yang kita baca. Kata Allah, la taqrabus shalah wa antum syukara hatta ta'lamun ma taqulun. Jangan kamu kerjakan sholat sedang kamu dalam keadaan mabok sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Itu, ini caranya gitu ya. Jadi salah pun, lupa pun bisa merupakan satu kesalahan, apalagi sampai melenyapkan nyawa orang. Kata Allah harus apa Pak? Memerdekakan seorang budak ya. Kemudian harus bayar berdiatnya sesuai dengan yang kita mampu. Tuntutan keluarga korban ya, nah, tentunya akan disesuaikan kemampuan karena nggak ada angkanya di situ. Nah kemudian memberikan budak. Kalau budak nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut tuh, puasa 2 bulan berturut itu. Bunuh nggak sengaja itu. Jadi jangan main-main bawa motor, bawa mobil ya kan. Itu kalau sampai itu diatnya tetap. Nah memberikan budak nggak ada, puasa itu kafaratnya. Nah apalagi sengaja. Kalau sengaja itu sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Atau karena kesalahan. Ini memang ya Pak. Jadi memang orang beriman itu yang namanya berbuat salah itu sifatnya kesalahan, kadung, terlanjur seperti itu. Tidak ada unsur kesengajaan. Atau kami salah ya, kesalahan. Nah, jadi dengan doa-doa ini maka perbuatan salah yang karena lupa, karena kesalahan itu terampuni, maka baca terus doa ini, kita panjatkan terus, gitu ya, panjatkan terus. Jadi sudah harus Pak, harus. Ini kan solusi tadi, solusi dari apa? Untuk
untuk menjawab kegalauan para sahabat yang tidak sanggup mengendalikan hati, ya. Jadi niatan-niatan yang buruk tadi. Nah, solusi dengan doa ini, dengan ini ya. Jadi dimaknai ini doa, karena memang ini harus kita panjatkan betul ya, harus, karena kita memang harus sadar dan kita harus akui bahwa kita nggak bisa mengendalikan hati kita. Rabbana la wala tahmil alaina, ya. Ini luar biasa isinya. Ya Allah, jangan Engkau bebani atas kami isron, ya, dengan beban yang berat. Kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau telah bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ini, Pak, ya. Jadi kenapa kita harus doa seperti ini? Karena hidup ini adalah selalu identik dengan ujian, ya, dengan ujian. Nah, kita dengan doa ini yang barusan saya baca, supaya kita tidak diuji dengan ujian yang berat, yang nggak sanggup kita pikul, seperti yang pernah Allah bebankan kepada orang-orang terdahulu, ya, para nabi, para sahabat, para rasul. Itu ujiannya luar biasa. Ada yang, Pak, karena mempertahankan akidah sampai dibelah, kata Nabi, dan gergaji sampai terbelah dua. Ada yang disisir dengan sisir besi, ada yang disiksa di parit api sampai diabadikan di Quran, ashabul uhdud, ya kan, macam-macam. Itu yang terdahulu. Itu terdahulu sebelum zaman Nabi. Zaman Nabi sendiri sudah banyak yang seperti itu juga. Bilal bin Rabah, bagaimana orang tuanya Amr, yaitu Yasir, dan istrinya ditusuk dengan besi panas di dubur dan sebagainya. Itu. Jadi itu beban-beban yang dialami oleh orang terdahulu. Nah, kita minta jangan sampai dibebani seperti itu yang kita nggak sanggup. Nah, nggak sanggup. Karena ujian itu satu keniscayaan, satu kepastian ujian itu. Tapi yang kita pinta jangan sampai ujian itu kita nggak sanggup untuk memikulnya. Jadi kalau kita berharap supaya nggak diuji, nggak mungkin. Selagi kita masih punya iman, pasti diuji, ya kan? Pasti diuji. Beberapa ayat yang sering saya baca termasuk Al-Baqarah 155, kemudian surat Al-Hajj, ya, Al-Anbiya 37, ya kan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami pasti akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Pasti kan, dan pasti, ya, artinya memang kebaikannya ujian, keburukan juga ujian. Jadi selagi masa ada iman, maka selama itu pula kita akan diuji. Jadi ukurannya iman, Pak. Makanya kalau imannya semakin tebal seperti para sahabat, para nabi, para rasul dulu, ya ujiannya dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Ya kan? Saking beratnya sampai gimana, Pak? Dalam Ali Imran itu ya, disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Emangnya kalian pikir bakal masuk surga, kata Allah, sebelum kalian diuji seperti diujinya orang-orang yang terdahulu, telah menimpa pada mereka kemelaratan, kesulitan, keguncangan jiwa dengan keguncangan karena perang. Hatta yaqula rasul, sampai rasul berkata dan orang beriman yang bersamanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Saking dahsyatnya cobaan. Jadi jangan diharap hidup itu mulus-mulus aja, Pak. Jangan diharap. Jadi memang yang kita hadapi selama ini ya dalam kita cuma cobaan. Ya. Kalau zaman dulu banyak diuji dengan tari paceklik, Pak. Paceklik itu susah pangan kan, Pak, ya. Susah pangan, itu namanya paceklik. Sekarang kita makanan nggak susah, tapi susah untuk membeli. Loh, ya kan? Makanan banyak, enak-enak bakal, tapi untuk belinya. Nah, duitnya orang tadi kan demo. Saya nggak tahu demo apa, kata Pak RW demo buruh. Jadi saya, Pak, dari Poris itu masuk Daan Mogot, kira-kira berapa ratus meter mudah bisa jalan, stuck, mentok, depan nggak bisa, mundur nggak bisa. Akhirnya tuh motor minta tolong sama orang, angkat motor digotong, Pak, nyebrang, saya balik lagi. Akhirnya balik lagi ke Gondrong, lihat jalan panjang, baru ke Jelambar. Itu kata PRW katanya demo buruh.
Ya pasti kan nuntut itu. UMR ya Pak RW ya. Nah itu. Makanan banyak, tapi untuk belinya susah. Nah iya. Sekolah mahal, ya kan. Anak saya itu sarjana Pak, ya, pendidikan. Itu ngajar, gaji berapa sih Pak? 1.400.000. Padahal kuliahnya mahal kan Pak. Loh ya kan tuh nggak UMR ngajar, itu ngajar di pagi, itu sekolah apa Pak? Full day school itu kan dari pagi sampai sore itu. Ya kan? Mahal lah kuliah, memang murah. Nah ya kan? Nggak ada UMR aja kan? Itu 1.400.000. Masih ada yang di bawah itu Bang Ade, ada yang 800. Nah, bagi pesantren Al-Fatah yang di Cileeng semua itu 800, ada yang 600. Sekolahnya kuliahnya mahal, masih kalah sama Rono. Oh pasti UMR itu DKI 4 juta masih lebih no. 4 juta pego. 4 juta pego kan? 4 juta pego. Nah itu UMR pasti. Paling enak DKI. Oh iya tuh. Itu ya. Jadi susah sekarang bukan susah pangan ya, tapi susah beli ya, susah beli. Nah, jadi susah beli akhirnya ya pedagang-pedagangnya pada gagal laku, lebih banyak yang dagang daripada yang belanja. Coba tuh di Danau Cipondo, Melero, tukang kopi di motor banyak. Loh iya, lebih banyak yang dagang daripada yang beli. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi ujian itu satu kepastian, ya kan? Makanya tadi kata Allah apa? Am hasibtum antadkhulul jannah. Di pertanyaannya kayak nyalain kita, Pak. Kita kayak gampangin. Pasti masuk surga dengan cara yang apa tuh? Katanya nggak ada pertanggungjawaban di sana. Pokoknya karena sudah ditebus gitu kan, masuk surga aja. Nggak seperti itu. Nah. Jadi ya itu Nabi Isa itu kan ternyata kan disiksa, ya kan Pak? Oh iya. Jadi seperti itu masuk surga itu. Itu. Nah, kita minta jangan sampai seperti itu, ya. Jadi jangan sampai apa Pak? Wala tahmil alaina isron kama hamal tahu alaladina min. Kalau jangan engkau bebani kami dengan beban yang pernah dengan apa? Cobaan yang pernah dibebankan kepada orang-orang sebelum kami yang kayak tadi itu, para nabi, para rasul yang akhirnya disiksa, diuber-uber, ya kan? Luar biasa. Itu kita minta. Jadi kalaupun diuji dengan ujian yang ringan, yang kita bisa mengatasinya, itu. Bisa sabar ketika diuji dengan kesempitan hidup, bisa syukur ketika diuji dengan kelapangan hidup. Karena tadi bahasanya kan lapang maupun sempit sama-sama ujian. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Ini lebih ini lagi ya Pak, ditandeskan lagi, tegaskan lagi. Ya Rabb kami, jangan Engkau pikulkan pada kami apa-apa yang kami nggak sanggup untuk memikulnya. Nah itu, jadi terus kita pinta dan kita pinta. Ya karena cobaan untuk kepastian, ya suatu yang niscaya. Nah yang kita pinta jangan sampai dicoba diuji dengan kita nggak sanggup atau yang berat-berat ya, yang berat-berat. Ya. Dan ini tadi ukurannya memang iman ya kan Pak. Iman, semakin imannya tebal ya seperti itu, terfitnah ya Pak. Nabi siapa? Siti Maryam ya Pak, dituduh sebagai pezina, kan luar biasa gitu kan. Rasulullah ya dituduh sebagai apa Pak? Orang gila, tukang dongeng, tukang sihir, macam-macam itu. Belum lagi secara fisik kan, dilempari batu, diperangi dan sebagainya. Ya seperti itu, dilempari perangi. Nah ini kita pinta. Nah wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Apa kemarin bedanya antara maaf dan ampunan? Masih ingat nggak? Ya Allah maafkanlah kami. Ya Allah ampunilah kami. Apa kemarin bedanya? Masih ingat nggak? Apa Ustaz Manap? Masih ingat? Bedanya maaf dengan ampunan. Apa Bang Ade? Kalau ampunan sih mungkin sudah pasti berdosa ya. Kalau maaf mungkin masih kesalahan. Gitu ya. Jadi maaf itu kita berbuat salah pada seorang tanpa sanksi yang diberikan pada kita. Mereka maafkan. Jadi nggak nuntut balas, nggak nuntut sanksi. Misalnya
apa namanya, saya mukul. Nah, mestinya kalau mukul itu kan saya akan diampuni kalau saya siap untuk dikisos, dibales. Nah ini ya orang kita pukul, dia nggak nuntut kisos, dimaafin doang, sudah. Jadi nggak ada sanksi apa-apa buat saya, gitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada proses peradilan, nggak apa. Misalnya dia bunuh, ya, atau dia melakukan penganiayaan. Nah, sebelum diproses pengadilan, keluar dia memaafkan, ya sudah. Tapi kalau diampuni, divonis sama hakim dulu, masuk penjara, gitu kan. Nah, mungkin vonisnya 5 tahun, nah, baru 2 tahun ada ampunan, keluar kan tuh. Nah, ada proses sanksi. Atau sampai selesai pun itu ampunan, karena dengan 5 tahun dijalani berarti dosanya ampuni, kan ada sanksi itu. Jadi kalau ampunan itu masih ada sanksi. Nah, kita seperti itu. Artinya kadang-kadang makanya Allah kasih kita sakit, itu bagian pada ampunan. Oh iya kan, karena dengan sakit dosa-dosa kita diampuni. Nah itu, seperti itu. Jadi dia pikir sakit itu sesuatu yang buruk. Ya, tapi ternyata sakit itu bagian ampunan, karena kita tadi waghfir lana, ampuni kami, maka dikasih sakit, dikasih kehilangan apa segala macam. Itu bagaimana ampunan Allah, gitu ya, yang harus kita terima tuh, itu ampunan ya. Kata Nabi, tidaklah seorang tertusuk duri atau terkantuk batu melainkan dosanya diampuni. Kan sakit tuh Pak. Nah, dosa diampuni, gitu ya. Yang penting kita jangan 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 nggak sabar, nggak sabar, sialan, nggak sabar. Sabar berarti innalillahi sabar. Nah, dosa diampuni, gitu ya. Gitu. Warhamna, dan rahmatilah kami. Rahmat ya, dirahmat. Rahmat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Anta maulana fangsurna al-qomil kafirin, ya. Ini minta kemenangan. Ini ya doa yang harus kita panjatkan, di mana ada momen-momen doa, termasuk setiap habis sholat ya, kita panjatkan. Para hamba sekalian, subhanallah, alhamdulillah, ya ini selesai kajian surah Al-Baqarah. Berapa tahun Pak? Nggak tahu dah ya, berapa tahun ya. Tahun ya. Tapi tadi bukan berarti selesainya Al-Baqarah berarti selesai mengkajinya, tidak ya. Apa yang kita kaji itu belum ada apa-apanya. Mungkin selembar rambut pun belum ada ya. Ilmu yang dapat dari saya belum ada. Nah, terus saja dikaji di kesempatan-kesempatan yang lain, dan insya Allah yang akan datang kita lanjutkan surat Ali Imran ya, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.